Halo teman-teman semua, saya Ezra Febriani Manulang, dan kelompok kami mempresentasikan Internet of Things Communication System atau komunikasi sistem di Internet of Things. Nah, sebelum itu ya kita harus tahu dulu dong, Internet of Things itu apa sih? Nah, buat kenalan dengan ini, saya contohin aja. Kita mau nyalain AC, entah kepanasan, terus tiba-tiba remote-nya hilang atau rusak. Nah, sebenarnya kalian cukup pakai HP kalian aja. Kalian bisa download aplikasi di sana yang udah ada fungsinya untuk memati dan menyalakan AC. Nah, contoh ini salah satu dari banyaknya IoT di dunia yang bahkan sudah dikomersialkan, sudah diperjualbelikan ke masyarakat. Saya contohin lagi satunya yaitu kamera, yaitu untuk memonitoring security, keamanan di bangunan apapun itu, entah rumah, tempat kerja. Nah, taruh kamera di rumah kalian, pastikan sudah disupport IoT. Jadi dengan memanfaatkan konektivitas internet, kita bisa memantau rumah kita dengan HP. Kalian bisa lihat apa yang ditangkap kamera dengan HP kalian dimanapun dan kapanpun. Karena itu salah satu penggunaan atau manfaat dari penggunaan internet, yaitu komunikasi tanpa mengkhawatirkan jarak, entah terlalu jauh gitu. Nah, Internet of Things ini udah sangat berdampak di dunia. Jadi booming di masa sekarang tentunya karena IoT ini menjadi salah satu bukti dari kemajuan teknologi kita dan telah terbukti meningkatkan kualitas hidup manusia. Kita contohin di ekonomi ini, pada tahun 2023, pasar IoT itu udah diperkirakan mencapai 662 miliar USD dan dimungkinkan diproyeksikan tumbuh sampai 1,1 triliun USD di 2028 dengan compound annual growth rate-nya itu 10,6%. Itu gede banget. Artinya perusahaan IoT pun sekarang lagi gencar dan bikin inovasi-inovasi baru tentang IoT yang bakal laku di pasaran masyarakat. Nah, melihat potensi ini jelas Kementerian kita, Komdigi, jadi bekerja sama dengan Asosiasi IoT di Indonesia yang berharap supaya kita punya market IoT sendiri lah, supaya gak ketergantungan dengan negara-negara lain kayak yang tau lah biasanya Cina atau negara-negara barat kayak USA. Nah, kita mengurangi mengandalkan negara-negara seperti itu untuk memajukan ekonomi kita juga dari dalam. Bukan hanya ekonomi doang, tapi IoT itu telah terbukti mengurangi konsumsi listrik, mengefisiensikan penggunaan listrik sampai 20%. Dan pada rumah pintar itu 10-15%. Kuncinya adalah pemantauan cerdas monitoring tadi. Dengan monitoring yang lebih efisien, kita bisa lakuin monitoring di mana aja dan kapan aja dengan IoT, dengan memanfaatkan internet, kita bisa menghindari penggunaan listrik yang berlebih nih, buang-buang listrik, kata kasarnya. Jadi kita bisa hemat listrik dan ini jadi kegiatan yang lebih ramah lingkungan juga jadinya. Nah, secara garis besar ini cara komunikasi IoT, yaitu ada namanya sensing device dan general device atau bisa dikenal akuator. Sensor itu adalah alat yang mengubah besaran fisik menjadi besaran elektrik. Nah, dari sensor yang mendeteksi perubahan ini, informasinya akan disampaikan ke akuator melalui server dan cloud. Nah, cloud ini sebenarnya fungsinya mirip kayak drive, yaitu untuk menyimpan data-data dari sensor maupun dari akuator untuk mencapai komunikasi IoT yang baik. Tapi beda kan ya, itu fungsinya mirip-mirip tapi beda sebenarnya. Nah, IoT ini bisa terhubung pakai Wi-Fi, Bluetooth, dan lain sebagainya. Buat sistem komunikasi IoT yang lebih advance, lebih mendalam, ada teman saya, Febrian dan Rian yang membantu menjelaskan itu semua. Jadi kita next ke Febrian. Makasih. Oke, yang pertama ada transmisi data. Apa itu transmisi data? Transmisi data adalah proses pengiriman informasi atau data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media tertentu. Media transmisi ini terbagi atas dua, yaitu ada media kabel atau wired, di mana media kabel ini menggunakan kabel fisik seperti tembaga atau serat optik. Lalu yang kedua itu ada secara nirkabel atau wireless, di mana wireless ini menggunakan elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, atau sinar inframerah. Lalu untuk transmisi data ini ada dua sinyal juga, yaitu ada sinyal analog dan sinyal digital, di mana sinyal analog ini berupa gelombang kontinu yang mempresentasikan data dalam bentuk amplitudo atau frekuensi. Sedangkan sinyal digital merupakan gelombang diskrit yang mempresentasikan data dengan nilai 0 dan 1. Oke, selanjutnya ada encoding.
Encoding adalah proses mengubah data mentah menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui media transmisi. Proses encoding ini tergantung pada jenis datanya, digital atau analog, dan media yang digunakan. Terdapat 4 jenis encoding, yaitu yang pertama, ada data digital ke sinyal digital, data digital ke sinyal analog, data analog ke sinyal digital, dan data analog ke sinyal analog. Tiap encoding ini juga mempunyai teknik yang digunakan, seperti untuk data digital ke digital ada non-return to zero, untuk data digital ke sinyal analog itu ada amplitude shift keying, frekuensi shift keying, sama phase shift keying. Lalu untuk dari analog ke digital ada PCM atau pulse code modulation, dan untuk analog ke analog ada amplitude modulation, frequency modulation, dan phase modulation. Nah, untuk apa sih encoding ini? Encoding ini memastikan agar datanya itu seefisien mungkin, agar datanya dikirim dengan format yang sesuai dengan media transmisinya. Lalu encoding ini juga berfungsi untuk ketahanan terhadap gangguan. Jadi dengan adanya encoding membuat data lebih tahan terhadap noise yang ada. Dan juga untuk kompatibilitas. Jadi dengan menggunakan format data dengan teknologi yang digunakan dalam komunikasi sehingga data tersebut kompatibel dengan apa yang kita inginkan. Oke, selanjutnya bagaimana sih aplikasinya di dunia IoT? Jadi di dunia IoT itu bisa bermacam-macam, contohnya seperti di sini ada IoT healthcare, di mana untuk IoT healthcare di sini transmisi data itu merupakan perangkat wearable seperti jam tangan pintar yang dapat mengirimkan data detak jantung melalui Bluetooth. Lalu encoding datanya itu ada data biner yang dikompresi dan dienkripsi sebelum dikirim ke server cloud untuk analisis. Lalu juga di sini ada smart city, di mana dalam smart city ini transmisi datanya itu bisa seperti sensor parkir yang mengirimkan status tempat parkirnya menggunakan LoRaWAN, dan juga bisa untuk encoding datanya merupakan data status yang diubah menjadi sinyal digital dengan modulasi PSK atau phase shift keying agar efisien dalam transmisi jarak jauh. Dan juga di sini yang terakhir ada otomasi industri secara IoT dengan menggunakan IoT. Untuk transmisi datanya itu bisa seperti sensor suhu di pabrik yang mengirim data menggunakan Ethernet ke sistem SCADA-nya. Lalu ada encoding data di mana data analog dari sensor dikonversi ke sinyal digital dengan menggunakan teknik ADC atau analog to digital conversion. Oke, selanjutnya ada modulasi sinyal. Modulasi ini adalah teknik untuk menumpangkan data ke dalam gelombang pembawa atau carrier wave-nya agar dapat ditransmisikan melalui media tertentu. Gelombang pembawa ini adalah sinyal periodik yang memiliki frekuensi, amplitude, dan fase tertentu. Tujuan modulasi ini adalah untuk mengubah karakteristik gelombang pembawa sesuai dengan data yang ingin dikirim. Untuk jenis-jenis modulasi ada berbagai macam, seperti ada ASK atau amplitude shift keying, di mana ASK ini adalah teknik modulasi di mana amplitude gelombang pembawa diubah menjadi sesuai dengan data biner yang ingin dikirimkan. Untuk kelebihan dari ASK ini, itu dia mudah untuk diimplementasi dan tidak membutuhkan bandwidth yang besar. Sedangkan kekurangannya itu dia rentan terhadap gangguan atau noise, karena noise itu mempengaruhi amplitude sinyalnya. Lalu yang kedua ada FSK atau frequency shift keying, di mana FSK ini teknik modulasi, di mana dia itu mempengaruhi frekuensi gelombangnya berdasarkan data biner yang ingin dikirim. Kelebihan untuk FSK ini sendiri yaitu dia lebih tahan terhadap noise dibandingkan ASK tadi, dan dia lebih cocok untuk frekuensi jarak jauh, komunikasi jarak jauh. Sedangkan kekurangannya itu bandwidth-nya yang dibutuhkan itu lebih besar dibandingkan amplitude shift keying tadi, dan implementasinya lebih kompleks. Lalu yang ketiga itu ada PSK atau phase shift keying, di mana phase shift keying ini teknik modulasi yang memodulasi fasanya. Jadi fase gelombang akan diubah sesuai dengan data biner. Untuk kelebihannya itu dia lebih efisien dalam penggunaan daya dibandingkan ASK sama FSK, dan dia tahan terhadap noise. Untuk kekurangannya itu dia implementasi dan decodingnya lebih kompleks. Lalu di sini ada QAM sama MFSK. Jadi QAM sama MFSK ini merupakan variasi lanjutannya, di mana QAM ini merupakan quadrature amplitude modulation, di mana dia menggabungkan modulasi ASK dan PSK untuk meningkatkan kapasitas data. Sedangkan untuk yang MFSK atau multiple frequency shift keying, dia itu menggunakan lebih dari 2 frekuensi untuk mempresentasikan data, sehingga setiap frekuensi dapat membawa lebih dari 1 bit. Nah, untuk apa sih modulasi sinyal ini? Jadi yang pertama dia itu untuk efisiensi transmisi. Jadi modulasi ini memungkinkan data seperti radio atau apa atau serat optik itu ditransmisikan dalam bentuk yang lebih sesuai dengan media transmisinya. Lalu yang kedua itu ada penggunaan bandwidth, di mana teknik modulasi ini memungkinkan pemanfaatan bandwidth secara optimal untuk komunikasi data yang lebih cepat. Lalu yang ketiga itu ada ketahanan terhadap noise, di mana modulasi ini seperti PSK dan QAM tadi, dia itu membuat data itu lebih tahan terhadap noise sehingga data yang dikirim itu sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu yang terakhir ada kompatibilitas medianya, di mana modulasi ini memungkinkan transmisi memiliki karakter fisik yang berbeda seperti gelombang elektromagnetik atau kabel. Selanjutnya ada OSI model. OSI model adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana data dikomunikasikan dalam jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapisan layer, yang dimana
terdiri dari media fisik, lapisan bawah, hingga aplikasi di bagian lapisan atas. Setiap lapisan ini memiliki fungsi dan spesifik dan saling berinteraksi yang memungkinkan komunikasi data yang efisien dan terstruktur. Di sini ada 7 lapisannya. Yang pertama itu ada physical layer, di mana physical layer ini bertanggung jawab untuk transmisi data dalam bentuk bit atau melalui media fisik. Lalu ada data link layer, di mana data link layer ini menyediakan mekanisme pengiriman data antar perangkat yang terhubung secara langsung. Lalu ada network layer, di mana network layer ini merupakan yang mengelola pengalamatan logis dan rute data dari pengirim ke penerima melalui jaringan. Lalu ada transport layer, di mana transport layer ini memastikan pengiriman data dari pengirim ke penerima. Lalu ada session layer yang mengatur dan memelihara dan mengakhiri sesi komunikasi antara aplikasi di perangkat yang berbeda. Lalu ada presentation layer, di mana presentation layer ini berfungsi untuk menerjemahkan data dan enkripsi dan kompresi datanya. Lalu yang terakhir itu ada application layer, di mana application layer ini berfungsi untuk menyediakan user interface antara aplikasi dan jaringan. Nah, lapisan ini memungkinkan pengguna mengakses layanan jaringan. Untuk cara kerjanya sendiri itu layer 7-5, di mana itu merupakan application layer, presentation layer, dan session layer, dia itu untuk menyiapkan data. Lalu layer 4 yang merupakan transport layer itu membagi data menjadi segmen. Lalu layer 3 atau network layer itu menentukan jalur dan alamat. Lalu layer 2 atau data link layer itu membuat frame untuk data. Dan layer satunya itu dia itu mengubah frame jadi sinyal fisik untuk transmisinya. Oke, selanjutnya itu ada protokol dalam IoT. Nah, protokol adalah aturan atau standar komunikasi yang memungkinkan perangkat IoT berinteraksi secara efektif dalam IoT. Protokol ini memastikan data yang dikirimkan dapat diterima dengan benar, aman, dan efisien dari keragaman perangkat yang digunakan. Nah, protokol ini ada terbagi atas 3. Contohnya, yang pertama adalah HTTPS, di mana HTTP atau HTTPS ini dia merupakan protokol komunikasi berbasis web yang memungkinkan perangkat IoT mengakses, mengirim, atau menerima data dari server. HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi SSL atau TLS. Nah, yang juga berfungsi untuk melindungi data selama transmisinya. Untuk cara kerjanya sendiri, HTTP bekerja berdasarkan request dan response, di mana perangkat IoT atau kliennya itu akan mengirim permintaan atau request ke server, dan server akan merespons dengan data. HTTPS akan menambahkan lapisan enkripsi untuk menjaga keamanan data dari ancaman seperti man-in-the-middle attack. Untuk kelebihan dari HTTPS ini, dia lebih mudah digunakan karena berbasis protokol standar web, lalu dia juga mendukung enkripsi data untuk komunikasi yang aman. Sedangkan kekurangannya, dia memiliki overhead yang lebih besar, sehingga ini kurang efisien untuk perangkat IoT dengan daya atau bandwidth yang terbatas. Lalu selanjutnya ada MQTT, di mana MQTT ini adalah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk aplikasi IoT, di mana dia itu memiliki perangkat yang memiliki keterbatasan daya dan bandwidth atau kemampuan pemrosesan. Untuk cara kerjanya itu yaitu MQTT bekerja dengan publish dan subscribe, di mana publish itu mengirim pesan ke topik tertentu. Lalu di antara publish dan subscribe itu ada yang namanya broker, di mana broker ini yang menangani pesan yang diterima dan mengirimkannya ke subscriber yang berlangganan topik yang tadi dikirim. Lalu ada subscriber, di mana dia ini yang menerima pesan dari topik yang tadi sudah di publish tadi. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu ringan dan hemat bandwidth. Lalu dia juga mendukung QoS atau Quality of Service, yang dimana memastikan pesan sampai sesuai dengan kebutuhan. Lalu dia juga cocok untuk komunikasi real time. Nah, kekurangannya dia dari MQTT ini adalah dia tidak dirancang untuk transfer file besar, dan dia membutuhkan broker tambahan seperti Mosquitto atau HiveMQ untuk komunikasinya. Lalu yang terakhir itu ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, di mana TCP/IP ini adalah komponen protokol yang mendasari komunikasi internet, di mana TCP mengatur pengiriman data agar sampai dengan urutan yang benar, sementara IP menangani pengalamatan dan routing data agar sampai ke tujuan. Untuk cara kerjanya sendiri, untuk TCP membagi data menjadi segmen, sehingga memastikan setiap segmen diterima oleh penerima dan mengirim ulang segmen yang hilang. Sedangkan untuk IP itu memberikan alamat tujuan atau IP address-nya itu untuk memastikan data sampai ke perangkat yang tepat. Kelebihan sendiri itu dia lebih stabil dan handal untuk komunikasi data, dan mendukung pengiriman data yang terfragmentasi dan memastikan urutan data. Sedangkan kekurangannya itu, TCP/IP memerlukan lebih banyak overhead dibandingkan protokol seperti MQTT atau COIP. Dan TCP/IP ini juga tidak dirancang khusus untuk IoT, sehingga memiliki keterbatasan sumber daya. Oke, selanjutnya ada media komunikasi. Dalam IoT, media komunikasi adalah saluran atau metode yang digunakan untuk mentransmisikan data antar perangkat, sehingga pemilihan media komunikasi bergantung pada kebutuhan aplikasi seperti jarak, konsumsi daya, dan kecepatan dan biayanya.
Di sini ada 3 contoh media komunikasi. Yang pertama itu ada Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Dimana fungsinya ini, Wi-Fi itu teknologi yang menggunakan komunikasi nirkabel atau wireless yang menyediakan koneksi berkecepatan tinggi untuk perangkat dalam jarak pendek. Dimana kelebihan dari Wi-Fi ini, dia itu memiliki bandwidth yang tinggi dan cocok untuk transfer data besar seperti video streaming, dan banyak tersedia dan terintegrasi di perangkat konsumen. Latensi rendah, Wi-Fi-nya juga memiliki latensi rendah untuk aplikasi yang real time. Kekurangannya, dia konsumsi dayanya tinggi, jangkauannya terbatas, dan dia rentan terhadap interferensi pada pita frekuensi 2,4 GHz. Lalu yang kedua itu ada LoRa atau long range, di mana LoRa ini adalah teknologi komunikasi nirkabel yang dirancang untuk komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya yang sangat rendah, di mana hal ini memungkinkan menggunakan LoRa sebagai media komunikasi yang ideal untuk perangkat IoT bertenaga baterai. Untuk kelebihannya sendiri, dia ini cocok untuk area luas seperti perkebunan, hutan, ataupun smart city. Dia juga hemat daya untuk perangkat IoT, dan dia juga tidak memerlukan infrastruktur mahal. Lalu yang kekurangannya, yaitu memiliki bandwidth yang rendah, sehingga tidak cocok untuk data besar seperti video atau audio. Latensinya juga tinggi, dan dia kurang ideal untuk aplikasi yang real time. Selanjutnya itu ada media komunikasi yang terakhir, ada 4G atau 5G atau cellular network. Jadi teknologi ini dia menyediakan konektivitas global dengan cakupan luas dan kecepatan tinggi. Hal ini memungkinkan perangkat IoT tetap terhubung di mana saja selama ada jaringan seluler. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu mendukung konektivitas global tanpa perlu infrastruktur lokal, dan juga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan bandwidth tinggi seperti kendaraan otonom ataupun kamera real time. Dan juga kecepatan dan latensi dari 5G memungkinkan aplikasi IoT kritis seperti telemedis dan kontrol industri. Bahkan kekurangannya dia membutuhkan konsumsi daya yang tinggi, sehingga kurang cocok untuk perangkat kecil yang menggunakan baterai, dan juga biaya operasional itu lebih tinggi. Nah, di sini keamanan dalam transmisi data IoT yang akan saya bahas. Next. Jadi mengapa sih kita butuh keamanan dalam transmisi data? Tujuan utamanya itu untuk mengamankan data agar tidak bocor, rusak, atau disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini nih ada kasus-kasusnya, misalnya penyadapan data. Penyadapan data ini jadi seperti gambar yang ada telinga itu prinsipnya ketika ada transmisi data, orang yang tidak bertanggung jawab ini dapat melihat dia. Jadi kalau penyadapan itu sekedar melihat, membaca, atau mendengarkan. Nah, kalau serangan man in the middle ini lebih ke aksinya. Jadi selain dia membaca atau menyadap, dia juga memanipulasi di sana. Jadi orang tengah gitu. Kemudian ada pemalsuan identitas. Ini serangan man in middle yang tujuannya untuk memalsukan identitas. Kemudian yang terakhir ada perubahan data. Nah, ini juga konsepnya mirip. Serangan man in the middle yang tujuannya untuk merubah data-data, misalnya mengirimkan data suhu 30 derajat, tetapi dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini menjadi 60 derajat, dimanipulasi datanya. Oke, next. Nah, oleh karena itu harus ada solusi-solusi untuk pengiriman data supaya aman, tidak rusak, dan tidak diganggu oleh orang. Nah, di sini ada autentikasi, hashing, enkripsi data, kemudian ada protokol TSL, SSL, dan frekuensi doping. Next. Nah, autentikasi itu adalah suatu hal yang sudah sering kita dengar dan kita praktekkan, yaitu proses memastikan identitas perangkat yang berkomunikasi dalam jaringan tertentu itu sah dan terverifikasi antar pengirim dan penerima. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi dalam proses autentikasi ini, simpelnya, sebelum data dikirim, itu bakal ada yang namanya verifikasi. Yang kita tahu di Google itu ada verifikasi 2 langkah, 2FA itu. Nah, itu digunakan untuk melindungi data sebelum dikirim. Jadi si penerimanya sah, si pengirimnya sah, baru dikirim. Nah, keunggulannya apa? Itu mencegah pemalsuan. Karena kan kalau kirim data si A-nya bilang ya, si B-nya bilang ya, deal baru dikirimkan, itu aman. Next. Kemudian ada hashing. Hashing ini simpelnya adalah mengubah sebuah teks menjadi 16 bit data acak. Fungsinya biasanya di password. Jadi prinsip kerjanya misalnya kalau kita buat password, di sini ada Fox. Nah, itu akan di hashing menjadi kode 16 bit yang di warna purple ini, yang warna ungu ini. Nah, prinsipnya kalau dia si penerimanya mengetikkan password yang sama
maka si logika hashing ini akan mendeteksi sama, jadi baru terhubung. Jadi dia bukannya harus mengetikkan password yang sudah di hashing, dia cukup mengetikkan password yang sama. Jadi ini tujuannya untuk yang mengetahui hanya orang-orang yang mengirim dan menerima data, atau perangkat yang mengirim dan menerima data. Kemudian next. Nah, kemudian ada enkripsi. Ini sedikit berbeda dengan hashing yang tadi. Kalau hashing yang tadi itu cuma mengubah misalnya password 6 huruf menjadi 16 bit data acak dan tidak dikembalikan lagi. Nah, pada enkripsi ini akan dilakukan manipulasi yang serupa, misalnya ingin mengirimkan data 30 derajat. Nah, itu akan dienkripsi menjadi X7729CC misalnya. Nah, dalam proses transmisi nanti, si data ini baru akan dikembalikan menjadi 30 derajat ketika sampai ke penerima yang seharusnya. Jadi di enkripsi data ini ada yang namanya enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Itu kalau yang simetris itu dia cuma satu kunci, satu kata kunci, satu password yang digunakan oleh penerima dan pengirim. Kemudian yang asimetris ini dia punya dua kunci publik dan kunci privat. Ini misalnya kalau kita di autentikasi tadi, password yang kita masukkan itu password private kita. Nah, kalau yang di autentikasi itu yang berulang-ulang di generate setiap 60 detik, nah itu kunci publiknya. Kurang lebih begitu. Next. Nah, ketika sudah ada enkripsi, sudah ada autentikasi, dan ada hashing, semua itu menyatu menjadi bekerja dalam suatu protokol, yaitu TSL atau SSL. Nah, bedanya apa antara TSL dan SSL sebenarnya sudah dijelaskan oleh Febrian tadi. Kalau TSL itu lebih lama, jadi dia hanya 10 bit proteksi yang tadi yang hashing itu, sedangkan yang SSL yang 16 bit. Kemudian prosesnya juga lebih lama kalau yang TSL dan keamanannya lebih rendah dibandingkan yang SSL. Next. Nah, ketika data sudah diamankan sebelum dikirim melalui autentikasi, melalui enkripsi, melalui hashing, kemudian baru akan di frequency hopping. Nah, frequency hopping ini adalah teknik keamanan fisik yang mengubah gelombang-gelombang frekuensi ketika transmisi data. Jadi seperti yang ada di gambar yang bawah, itu ketika transmisi, misalnya dalam rentang 2,4 GHz sampai 2,48 GHz, data yang dikirim itu akan acak pada frekuensi dalam rentang tersebut, sehingga yang mau ngeretas itu sulit atau bahkan tidak mampu karena tidak bisa membaca pattern frekuensi pengiriman ini. Nah, jadi kalau yang tadi enkripsi, autentikasi, dan hashing itu untuk sebelum dikirim. Nah, jadi sebelum dikirim diamankan. Nah, pada saat dikirim, proses dikirim data dalam bentuk gelombang, nah inilah yang mengamankan data. Next. Nah, ini adalah keseluruhan dari sistem keamanan dalam IoT. Contohnya, misalnya kita menginputkan data object detected at 12 PM. Nah, pada saat ingin dikirim, akan ada proses autentikasi dan verifikasi perangkat antara pengirim dan penerima. Ketika sudah valid, baru akan ada hashing password. Jadi, semacam autentikasi yang passwordnya di hashing, seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan juga. Baru kemudian setelah cocok data pengirim dan penerimanya, password pengirim dan penerimanya, baru dienkripsi datanya dan dikirim melalui frequency hopping dan diterima oleh penerima. Sebelum itu juga didekripsi dulu menjadi yang dari data yang 16 bit acak ini menjadi data asli object detected at 12 PM. Nah, ini serangkaian sistem ini menyatu dari ada autentikasi, ada proses hashing, ada enkripsi data, ada protokol TSL, SSL yang mewadahi proses pengiriman, ada juga frekuensi hopping yang melindungi fisik data ketika ditransmisi, sehingga data pengiriman IoT ini akan berhasil dan tidak ada yang meretasnya gitu. Next. Nah, jadi kesimpulan dari materi sistem telekomunikasi dalam IoT ini adalah mencakup proses transmisi data dari sensor membaca sinyal
sinyal fisik maksudnya sinyal alam seperti suhu, kelembapan, kemudian pH, kemudian mengonversikannya menjadi data digital, baru dikirim ke controller, kemudian dimodulasi, dikirimkan menggunakan sinyal elektromagnetik melalui server yang sudah dijelaskan juga, ada MQTT untuk data yang lebih ringan, untuk HTTP atau HTTPS untuk yang lebih bagus, atau TCP/IP. Nah, semua transmisi enkripsi, autentikasi, dan frekuensi hopping ini menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian data. Kemudian sinyal akan berpindah-pindah frekuensinya, yang seperti saya bilang frekuensi hopping, untuk mencegah penyadapan. Kemudian data baru akan diterima di perangkat penerima atau perangkat pengguna, kemudian baru dapat dilakukan aksi ke aktuator, misalnya ingin mengendalikan motor pompa atau motor-motor penggerak lainnya, sehingga menciptakan komunikasi dua arah yang efisien, aman, dan terpercaya. Itulah pentingnya sistem komunikasi dalam IoT. Terima kasih.